Kami dari kelompok 4, Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Ali Hasanah. Teman-teman atau akang-akang boleh panggil saya Najwa atau Awa. Nah, melalui podcast ini kita akan berbincang dan membahas fenomena intoleransi dalam konflik di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Dampaknya, belakangan ini sempat ramai polemik terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri Muhammadiyah di lapangan Muhammadiyah Sukabumi. Peristiwa ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan menjadi perhatian karena menyangkut isu toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana fenomena tersebut terjadi dampaknya bagi masyarakat, serta bagaimana seharusnya perbedaan disikapi dalam semangat toleransi dan keberagaman. Baik, langsung saja ke narasumbernya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Diki Agustina. Sekarang saya diantarai sebagai Ketua Umum PC YMF Sukabumi Raya periode 2026-2027. Kalau boleh diceritakan dahulu, sebenarnya apa yang terjadi dalam polemik izin sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka kemarin? Mungkin pada saat mau sholat Idul Fitri, Muhammadiyah melakukan surat terlebih dahulu, memasukkan surat ke pemerintah Kota Sukabumi untuk izin penggunaan di kompleks lapangan Merdeka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Akan tetapi pada saat prosesnya itu muncullah surat balasan bahwasanya Muhammadiyah itu ditolak untuk melaksanakan sholat Id di lapangan Merdeka karena pemerintah akan melaksanakan sholat Id untuk keesokan harinya. Dan disitulah muncullah polemik dan menjadi sorotan di media bahwasanya ada intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi melalui wali kotanya yaitu Haji Aib Jaki. Yang dimana intoleransi ini juga diperangi dengan inkonsistensi daripada wali kota karena memang sebelumnya pada saat debat kandidat itu pas pemilihan itu Aib Jaki menjanjikan bahwasanya Muhammadiyah itu pasti diberikan ruang untuk melaksanakan sholat Id di lapangan Merdeka, dan itu ada videonya, sehingga dari sana muncullah persepsi publik baik itu yang negatif, baik itu yang positif, antara pro dan kontra di media sosial. Oh, jadi seperti itu kronologinya ya. Menurut Akang, kenapa kasus ini sampai menjadi perhatian publik dan memunculkan banyaknya perdebatan? Yang pertama itu sorotan itu tertuju kepada intoleransi, yang dimana sebetulnya pemerintah, khususnya pemerintah Kota Sukabumi itu wajib dan berhak untuk mewadahi semua organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kelompok-kelompok yang lain untuk membebaskan segala sesuatu sesuai dengan keyakinan. Salah satunya yang memang hari ini menjadi sorotan ataupun perbedaan. Sebetulnya perbedaan ini perbedaan yang sangat umum dan sering terjadi antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam proses pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kadang Muhammadiyah itu lebih dulu dan pemerintah itu di belakang itu sholatnya. Jadi ada perbedaan satu hari. Nah, di situ muncullah polemik karena penolakan itu tadi, yang dimana Muhammadiyah ditolak untuk melaksanakan sholat Id di lapangan Merdeka. Selain itu juga ada sorotan yang dimana wali kota itu pada saat debat kandidat itu menjanjikan bahwasanya tidak boleh ada lagi penolakan ataupun larangan Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka meskipun dengan waktu yang berbeda. Wah, menarik nih. Berarti ada beberapa sudut pandang yang muncul di masyarakat. Kalau dilihat lebih jauh, apa sebenarnya akar perjalanan dari konflik ini? Setelah kita menghimpun beberapa sumber gitu kan, sebelumnya pada saat sebelum adanya penolakan itu
pemerintah Kota Sukabumi itu berdiskusi dengan organisasi keagamaan yang lain untuk membahas bagaimana pada proses pelaksanaan daripada Muhammadiyah untuk penggunaan lapang merdeka dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada saat pertemuan yang dipimpin oleh Sekda pada saat itu, semua organisasi yang berkumpul yang berdiskusi itu mayoritas bersepakat untuk Muhammadiyah itu menggunakan lapang merdeka untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Akan tetapi pasca daripada diskusi ataupun rapat tersebut muncullah surat balasan bahwasanya Muhammadiyah itu ditolak, dan ini juga menjadi perhatian kami. Kenapa pada saat diskusi ataupun rapat itu Muhammadiyah diizinkan, akan tetapi paskanya itu Muhammadiyah ditolak untuk melaksanakan sholat Id di lapang merdeka. Berarti persoalannya bukan hanya dari melihat bukannya saya ya. Betul. Ada yang mengaitkan kasus ini dengan isu toleransi. Bagaimana menurut Akang mengenai hal tersebut? Oke. Kota Sukabumi itu menjadi salah satu kota dengan toleransi terbaik ya. Itu juga Kota Sukabumi itu mendapatkan penghargaan. Tapi kan yang menjadi sorotan, apakah memang hari ini atas nama kota toleransi itu apakah hanya sebatas jargon ataupun slogan semata, tapi pada praktiknya itu kan toleransinya itu toleransi seperti apa? Karena jangankan hari ini berbicara toleransi antar beragama, yang satu agama saja yang berbeda dalam proses pelaksanaan waktu sholat Idul Fitri juga kan menjadi persoalan. Hari ini kan menjadi perhatian juga. Kenapa hari ini Kota Sukabumi khususnya daripada wali kota itu sendiri menolak daripada Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Id. Padahal pemerintah itu harus menjadi tempat bersandar dan memfasilitasi secara penuh organisasi yang lain yang ada di Kota Sukabumi untuk memastikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi misalkan hari ini Muhammadiyah di tanggal 19, terus pemerintah di tanggal 20, itu tidak masalah. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita perlu melihat persoalan ini lebih menyeluruh ya. Bagaimana respon masyarakat saat itu dan apa dampak yang muncul akibat polemik ini? Oke, respon masyarakat itu pro kontra ya. Bagaimana hari ini ada masyarakat yang memang mendukung adanya kebijakan tersebut untuk penolakan itu, karena memang ada yang berpandangan kalau hari ini pemerintah memutuskan untuk sholat Id Muhammadiyah itu di lapang merdeka, itu ada yang bilang gitu kan, segelintir masyarakat itu, oh berarti kan kita haram untuk puasa di hari itu. Padahal kan tidak seperti itu, karena hari ini Muhammadiyah dengan pemerintah itu ada perbedaan waktu untuk pelaksanaan. Nah sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah ketika hari ini pemerintah menafsirkan dan kemudian memfasilitasi ini dengan bijak. Jadi kalaupun hari ini tidak diperbolehkan di lapangan merdeka, pemerintah itu seharusnya juga memfasilitasi di tempat yang memang itu menjadi representatif daripada Kota Sukabumi. Karena Muhammadiyah Kota Sukabumi yang memang kemarin itu untuk bersurat dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk perizinan ya di lapangan merdeka. Kalaupun tidak diizinkan di lapangan merdeka, kenapa tidak di tempat yang lain yang memang itu menjadi tanda representatif daripada Kota Sukabumi? Dan pada saat itu kami dari YM juga bersikap dan kami juga memuat berita-berita yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Yang dimana respon masyarakat juga ada yang pro dan yang tidak seperti itu. Kalau dilihat lebih jauh, apa sebenarnya akar perjalanan dari konflik ini? Oke. Setelah kita menghimpun beberapa sumber gitu kan, sebelumnya pada saat sebelum adanya penolakan itu, pemerintah Kota Sukabumi itu berdiskusi dengan organisasi keagamaan yang lain untuk membahas bagaimana pada proses pelaksanaan daripada Muhammadiyah untuk penggunaan lapang merdeka dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Pada saat pertemuan yang dipimpin oleh Sekda pada saat itu, semua organisasi yang berkumpul yang berdiskusi itu mayoritas bersepakat untuk Muhammadiyah itu menggunakan lapang merdeka untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Akan tetapi
pasca daripada diskusi ataupun rapat tersebut muncullah surat balasan bahwasanya Muhammadiyah itu ditolak, dan ini juga menjadi perhatian kami. Kenapa pada saat diskusi ataupun rapat itu Muhammadiyah diizinkan, akan tetapi paskanya itu Muhammadiyah ditolak untuk melaksanakan sholat id di dalam pernikahan. Nah, kalau melihat dampak yang ada tentu perlu upaya penyelesaian juga ya. Menurut Akang, seharusnya pemerintah dan masyarakat menyikapi perbedaan pendapat agar tidak berkembang menjadi konflik itu seperti itu. Oke. Oke, mungkin hari ini kita sebagai masyarakat tentu juga kita harus lebih bijak lagi dalam menyerap segala informasi dan kemudian menyikapi segala sesuatu yang memang menjadi suatu perbedaan. Karena kalaupun hari ini kita sebagai masyarakat bereaksi secara cepat, itu nantinya akan bersifat tidak baik, karena itu akan mengarah kepada hal-hal yang memang menjadi tidak baik. Begitupun dengan pemerintah. Pemerintah juga hari ini perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi ketika misalkan ditolak, efek dominonya apa, terus bagusnya juga apa. Begitupun sebaliknya. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk kita sebagai masyarakat, baik itu juga sebagai pemerintah, itu dalam menyikapi segala sesuatu baik yang sifatnya berbau keagamaan ataupun yang lain-lain. Jadi supaya tidak ada efek domino yang memang nantinya berdampak buruk terhadap citra Kota Sukabumi, begitupun kepada masyarakat itu sendiri. Seberapa penting dialog dalam menyelesaikan persoalan seperti ini? Oke, dialog itu mungkin sangat penting sekali, karena di dalam dialog itu tentunya ada diskusi dua arah. Misalkan hari ini Muhammadiyah dan pemerintah Kota Sukabumi sebelumnya ada ditolak, itu berdialog lebih dahulu. Jadi kalaupun kita lihat di kasus kemarin, itu dialog sebelum penolakan itu minim, akan tapi paskanya itu kan baru berdialog. Menurut saya ini adalah salah satu logika yang terbalik. Kalaupun hari ini mau ditolak ataupun mau diizinkan, ya dipastikan dialognya itu sampai selesai, dan apa yang menjadi keputusan dalam dialog ataupun diskusi tersebut itu harus dipegang teguh. Jadi jangan sampai hari ini ketika seperti kasus kemarin, pada saat dialog pertemuan yang diperoleh Sekda itu mengiyakan untuk diizinkan, akan tetapi setelah itu kok ada penolakan. Jadi konsistensi dalam pengambilan keputusan itu juga perlu diperhatikan dan dipegang erat sebagai citra yang positif daripada pemerintah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus lapangan Merdeka Sukabumi ini, khususnya bagi generasi muda? Kita sebagai generasi muda tentunya perlu untuk mengambil hikmah ya dari kasus tersebut, yang dimana perbedaan itu tidak boleh diartikan sebagai hal yang sifatnya itu pro ataupun kontra. Itu perlu disikapi dengan bijak dan juga baik, karena kalaupun hari ini kita reaksioner dalam proses perbedaan, tentunya hal-hal yang negatif itu pasti akan muncul. Karena dengan kita bereaksioner, kita pasti akan bertindak tanpa berpikir jauh terlebih dahulu. Mungkin dari kasus kemarin kita juga bisa ambil contoh, bagaimana ada oknum yang namanya Imron juga di media sosial, di Facebook, itu mencederai persyarikatan Muhammadiyah dengan kata-kata yang kotor. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu efek domino daripada kebijakan pemerintah Kota Sukabumi dalam penolakan sholat id di lapangan Merdeka. Nah, dengan kasus tersebut kita perlu untuk mengambil hikmah dan juga belajar dari kasus tersebut dengan sangat mendalam, supaya hal ini tidak boleh terjadi lagi di Kota Sukabumi atau umumnya di Indonesia. Karena penolakan itu kan kemarin tidak hanya di Kota Sukabumi, ada di beberapa kota, beberapa daerah juga yang memang Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu ditolak. Dan mungkin ini menjadi pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita, khususnya kaum muda, karena masa depan ada di tangan kita, dan kemudian kita perlu menyiapkan masa depan itu dengan baik dan dengan bijak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya toleransi, komunikasi, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin segitu saja
saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.